Semua Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tidak Ya? ada. Bisa jadi itu mungkin karena Kalau cuma baku dus dan pisau ada. Serius? Baku saya dulu. Apa almarhum bilang pada saat itu? Ramli, papa ini tidak mengerti politik, tapi setahu papa, pada saat ente baca cerita pak kita pertama kali, Mbak bilang ente mau maju pileg di 2009. 2009. Oh, orang yang sama juga. Orang yang sama. Bismillah, saya Ramli Anwar. Dengan ini saya menyatakan serius untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Kota Gorontalo. Haji Ramli everybody. Yoma. Asik. Guys. Sang aja langsung buka dengan itu. Ini kali kedua ya, kali kedua. Ya, kali kedua. Yang waktu episode pertama kalau teman-teman belum nonton kita ada di atas sini. Nah, di card maksudnya tidak usah edit deh kok ada DP card itu. DP alasan poli itu mau lama poli. Waktu dulu pertama kali ke sini hampir ciri air mata. Nah, ini tuh orang mau coba siapa tahu mau jatuh betul ini air mata. Iya. Apa kabar Ji? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ente sehat? Alhamdulillah sehat. Orang berganti tempat ini. Jadi so lebih mantap. Asik. Iya dong. Jadi sibuk apa sekarang? Sekarang kesibukan yang rutin masih tetap. Masih tetap ya? Cuma memang ada ketambahan poin kesibukan. Oke. Karena menyongsong 2024 itu Ana rencana mau maju di perhelatan pemilihan kepala daerah. Sip, di Kota langsung guys ya. Gorontalo. Tidak basa-basi. Oke. Oh, langsung. Langsung ya, oke. Jangan ragu-ragu. Oke, pokoknya orang ngobrol ini orang bikin asik Jo. Bekeng asik. Tapi sebelum kasih itu, Ana mau ini dulu, mau pengen tahu dulu gitu ya. Mungkin ini juga ada hubungan dengan ya NTP ini pas nanti di 2024 nanti. Orang tahu ente. Oke, alhamdulillah NTP kopi datang. Mantap. Tidak aku pakai sedotan ini. Oh. Oke. Mbak Yanti ya, Mbak Yanto. Jadi orang pasti so tahu lah begitu hebohnya di sosial media di ini tentang berita-berita bahkan media-media online saat ini juga hampir tiap hari ini Pak Ente. Nah, cuman ya orang tidak bisa pungkiri juga bahwa bisa jadi ada orang yang memang belum kenal Ente juga, ya kan? Dan ada juga yang cuma kenal Ente ya sepintas saja gitu. Orang mungkin juga tidak tahu ente pelatar belakang dan sebagainya. Nah, itu orang akan coba ulik gitu. Jadi Ana akan pengen mendengar apa DP nama ya? Jauh misalnya sebelum ini mulai muncul ide ini muncul niat ya, niat bukan ide sih, niat untuk ke 2024 ini nanti pilkada. Apa sih yang bikin ente yakin dan kuat sekali NTP niat untuk masuk di kontestasi ini 2024 ini. Jadi mungkin sebagian teman-teman tahu bahwa Ana itu di 2009-2014 Iya. Ana pernah masuk di legislatif. Legislatif ya. Oke. Kota Gorontalo lewat partai Golkar. Lewat partai Golkar. Oke. Dan berbicara dalam struktur partai Golkar, Ana saat itu alhamdulillah dipercayakan terakhir. Ana itu sempat 3 tahun menjadi bendahara DPD 2 Kota Golkar. Kota DPD 2 Golkar Kota Gorontalo. Oh, bendahara. Bendahara. Di zamannya Pak Marten. Ketua. Dan Ana bergabung itu pada saat zamannya Pak Haji Adhan Ambiah, Ketua Golkar. Berarti Ana bergabung itu kurang lebih 2008. 2008 ya. 2009 masuk. 2007 2008 ya. 2008 Ana bergabung. Setahun setelah itu baru kemudian dipercayakan. 2009 itu. 2009 itu masuk legislatif ya. Legislatif. Pada saat pemilu 2009. 2009 ya.
waktu itu kalau misalnya orang boleh, anak pengen mungkin teman-teman yang dulu mungkin belum lahir gitu ya. Apa deh nama? Waktu itu ente nomor urut berapa? Baru kemudian berapa suara ente dapat sih? Jadi di Golkar pada saat itu memang di Golkar itu apa ya? Untuk jadi bakal calon itu ente harus melalui mekanisme partai. Oke. Ada penjaringan dari Iya, tiap-tiap apa istilah itu, pengurus Bang? kelurahan. Apa deh istilah dulu itu kalau di partai itu kalau misalnya pemilihan siapa yang mau calon itu? Iya, penjaringan, lewat Penjaringan ya? penjaringan, Lewat iya. penjaringan, Lewat oke. penjaringan. Jadi lewat penjaringan dulu di tingkat kelurahan, kemudian di kecamatan, kemudian diusulkan. Diusulkan di panjang DP. Panjang DP ini ya? Proses. Dan ente masuk Nah, salah alhamdulillah anak masuklah di saat salah proses satu penjaringan calon, itu. salah satu Ya. calon ya. Alhamdulillah anak pada saat itu nomor urut 8 dipercayakan jadi nomor urut 8 dan di dapil Kota Selatan dan Oke. Kota Timur. Kota Selatan, Kota Sekarang kan Timur. sudah pisah ya. Ah iya. Sudah pisah. Dan Ana dapat suara terbanyak ketiga untuk dapil itu. Oke, suara terbanyak ketiga. Ketiga. Ya? Dulu itu 2009 sistemnya adalah dihitung dari bilangan pembagi pemilih BPP. Oh. Dan di situ kalau Ana tidak salah ingat sekitar 3.300 sekian. 3.300-an. Iya, Ente pemilih saat itu ya. BPP-nya. BPP-nya. Iya. Oke. BPP-nya. Jadi untuk dapat satu Dapat kursi satu itu kursi 3.000 sekian. 3.300 sekian. Oh, ente punya. Dan Ana saat itu alhamdulillah dapat sekitar 2.000-an Oke. suara pada saat itu. 2.000-an suara. Berarti tidak masuk dong, tidak masuk ini. Masuk. Makanya Ana dapat kursi ketiga. Oh, iya masuk kursi ketiga. Iya. Oke. Kursi ketiga. Nah, yang menarik, itu kan, tunggu, zaman waktu itu ente maju, apakah kan orang tahu, ente itu sekarang itu yang paling banyak orang tahu, ente itu di luar dari ini dunia politik dan sebagainya, ente punya warkop amal, ente punya tampi cuci oto Oke. amal, dan ini juga yang anda tahu ya, toko aluminium Oke. 77, Ah. sama dan yang paling luar biasa itu adalah mengelola pesantren Al-Islam. Iya. Itu yang orang tahu sekarang. Nah, zaman waktu 2009 ini semua ini so ada enggak? Enggak ada. 2009 Belum ada ya? itu Ana masih bermain di Toko Mas. Oke, itu Ana ini. Oke, Toko Mas. Iya. Jadi 2009 itu Ana di Toko Mas. Nah, yang ngerintis aluminium itu almarhum Papa. Oh, Haji Anwar oke. Ahmad. CB yang ini ya. Oke. Nah, kemudian sudah mulai jalan rintis-rintis. Nah, kemudian almarhum lepaslah ini barang bisnis ini. Bisnis dia lepas Pak Dia Edi. lepas mana? Karena pada saat itu almarhum ingin bangun pondok pesantren, konsentrasi di situ. Oh. Jadi pondok pesantren ini, nah sebelum pondok pesantren itu kita bikin panti asuhan. Ada panti asuhan. Panti asuhan. Di situ juga tempatnya tetap Di yang tempat sekarang, di pondok Pentadio pesantren sini. itu, iya Pentadio. Oke. Nah, cuman setelah 2012, 2015, 3 tahun berjalan panti asuhan itu, almarhum itu ingin lebih memperluas Oke. memperluas kebaikan ini, jangkauan kebaikan. Iya. Gitu. Oke, jadi bukan cuma panti saja. Bukan cuma panti asuhan. Ya, Tapi jadi bagaimana beliau orang bisa ada, ya, karena bisa memang pendidikan. posisi waktu itu luas tanah kurang lebih sekitar 4 hektar. Besar sekali. Nah, enggak 3 hektar. 3 hektaran awalnya. Awalnya. Sekarang sudah berkembang jadi kurang lebih 4 hektar lah. Lebih Sekarang, besar lagi. iya. Oke, jadi itu dia punya ini. Iya. Makanya yang aluminium dia kasih Pak. Ana handle secara keseluruhan. Atau enggak, posisi saat itu apakah di almarhum ini cuman minta ente yang handle tapi status kepemilikan masih almarhum punya, atau semuanya serahkan ini kita sok kasih pangana ngana urus mau jadi bagus atau tidak, ini aluminium 77 terserah ngana. Jadi begini, kita orang itu dari semua anak saudara-saudara, dari anak PKK. Berapa saudara sih ente?
anak ketiga. Oke. Ada kemudian di bawah anak lagi Hah? ada 3 lagi. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi begini. Orang itu Ah, awalnya dikasih modal, oke. ya kan? Dikasih modal. Kemudian dikontrol itu per bulan. Oh, jadi dia kasih modal tapi bukan dia tidak lapas begitu Dia saja. tidak ya? lepas begitu saja. Dia Dikontrol per bulan. Nah, ente waktu itu dia dikasih modal untuk toko emas ini. Toko emas Oke. dikontrol per bulan. Ada PKK juga begitu. Oke. Ah. Begitu juga aluminium. Ah. Dia tahu posisinya ini di dalam berapa. Ah. Ramli ini DP isi sekian. Oke. Karena gayanya almarhum begitu. Oh, detail ya. Asli. Gayanya almarhum begitu. Anak tahu, Ah. anak kasih Pak ente sekian. Oke. Nanti tiba saat kalau toko emas pertama buka itu tiap bulan. Ah, tiap bulan. Kalau aluminium itu kalau anak ingat 3 bulan, 4 bulan kalau ente salah Oke. pertama dia kontrol. Nggak kontrol. Dia kontrol. Bikin laporan. Iya. Jadi Oke. Anda bikin laporan itu, cet, Sama dengan mulai penghasilan, awal, apa. eh, Pas ada terima itu berapa dia punya berapa aset asetnya di dalam. total yang di gudang, uang cashnya berapa. Kemudian pas bikin laporan di gudang, jumlah di gudang sekian, uang cash cash sekian, barang yang ada dalam toko sekian. Oke. Lapor detail seperti itu ya. Detail. Begitu. Oke. Jadi Anda tidak tahu ya. Mungkin di situ dia lihat bahwa ada peningkatan sehingganya ya, sudah urus dulu lagi. Tapi tidak langsung dilepas juga. Maksudnya pelan-pelan tetap dia bikin. tetap dikontrol. Tetap dia kontrol ya. Berarti kalau misalnya mau bilang pertama kali itu dia kasih itu dia tes dulu mau jadi bagaimana ini aluminium. Nah, pakai jadi rambut. bagaimana ini? Gitu ya. Iya. Oke. Dan mungkin di mata almarhum pada saat itu Anda bisa untuk Bisa. mengolahnya. Cuma memang ada sedikit debat antara Anda dengan almarhum pada saat itu, di mana gaya almarhum itu dalam berbisnis kita harus standby. Ah. Di sisi lain gaya anak main Kasih sistem. Main sistem ya. Anak main sistem. Jadi ketika sistem sudah berjalan, Oke. tinggal kontrol. Oke, owner apa bisnis jalan, DP pemilik jalan-jalan. DP bisnis jalan, DP pemilik jalan-jalan. Pemilik Iya, jalan-jalan. iya, iya. Oke, iya. Kalau jalan-jalan jangan lupa itu sampai Taman 1. Ah. Iya. Iya. Oke. Berarti Anda bisa bilang, Anda bisa simpulkan, NTP gaya bisnis saat ini yang Anda lakukan itu memang semuanya gaya dan kebiasaan dari perlakuan almarhum ketika Iya. mengontrol dan Jadi sebagainya. sistem yang Ana ambil dari almarhum itu dari beliau adalah satu ketegasan Oke, dan berikut adalah komitmen. komitmen. Nah, yang Ana tambahkan dalam gaya almarhum dalam berbisnis itu tadi Ana bermain sistem, Oke, sistem yang berjalan. sistem yang berjalan. Ah, Jadi biar anak mungkin terlihat ada di warkop, tapi bisnis ente bisa kontrol. bisnis bisa Ana kontrol lewat Sistem ini. Sistem ini. Oke. Begitu. Dan itu memang ente sudah terapkan saat waktu toko emas. Tidak, karena toko emas itu di awalnya Ana dengan istri kan. Oke. Nah, pada saat Ana masuk dalam dunia politik di 2009 itu, Oke, itu Ana lepas. Oh, full istri yang Full istri kelola. yang kelola. Kemudian Ana sempat buka showroom mobil bekas. Oh, sempat ada bisnis showroom mobil Pada bekas. saat Ana di DPR. Oke. Ana buka karena Ana bukan kontraktor. Oke. Kalau kontraktor kan ente Pasti tidak mau- bisa. Ketika iya. ente sebagai alek, Tidak bisa ente tidak bisa melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan pemerintahan. Oke. Nah, jadi Ana Kan bisa buka lah. pakai orang lain dong. Ana tidak tahu politik. Ana tidak tahu politik. Oke. Yang pasti aturan yang Ana tahu seperti itu. Oke, makanya ente tidak main. Ana tidak mau main di situ. Dan memang tidak ada sejarah selama 5 tahun Ana menjabat di DPR, Ana bermain proyek. Main proyek tidak ada itu ya. Kalau ada yang dapat Ana main proyek, Ana bayar 10 kali lipat dari Nilai proyek itu yang dia nilai dapat itu. proyek yang dia dapat. Oke, mantap. Sip. Berarti sekonsisten itu ente dari dulu untuk urusan seperti itu kalau misalnya dikasih amanah. Apa ya? Amanah ini kan titipan. Betul. Bicara titipan, anak paling takut karena memang didikan dari awal orang tua itu ya seperti itu. Oke. Ketika ada yang dipercayakan pakai orang,
kita orang harus kerja ikhlas sampai dengan selesai. Makanya itu ente tidak main proyek selama Anak tidak pernah, anak tidak mau. karena masih dalam sistem ya. Iya. Lebih baik bikin usaha yang Lain. Nah, Oke. kembali lagi dalam sistem itulah Anda dapat pada saat Anda bermain di mobil Mobil bekas. bekas itu sistem itu. Sistem itu. Gampang, Oke. gampang. Sehingganya ketika dipercayakan untuk handle itu aluminium, Ente so ada bayangan lah. Anda Ya. bayangan, mau oke, tapi Anda pakai sistem begini. Oke. Itu oke. Iya. Berarti apa dia nama? Ente kalau misalnya waktu belajar bisnis, memang pure semua itu dari orang tua ya? Ya. Pengelolaan dan sebagainya Iya. gitu. Kemudian ente tinggal tambahkan dengan pengalaman-pengalaman di lapangan, Iya. dengan perkembangan zaman. Makanya itu ente pakai sistem ya. Iya. Sip. Nah, Anda penasaran sebenarnya dari tadi tuh orang ngobrolin bisnis dan sebagainya. Kalau boleh spill enggak saat ini sekarang ini Oke. ada berapa saja sih bisnis yang ente ini yang ente miliki saat ini dan itu jalan gitu. Yang jalan saat ini. Kurang lebih ada sekitar 5 ya. atau 5 ya. 6. Oke, kalau terang sebut itu aluminium 77. Itu ini punya kan Warkop Amal Oke. sampai cuci oto. Oke. Soker itu masuk atau kalian satu paket in. Bisa dimasukkan juga situ. Oke. Baru toko emas. Tukang mas. Oke. Ada kos-kosan juga. Kos-kosan ada Olo. Oke. Kos-kosan ya, bukan yang bakosan. Oke, siap. Makanya anak kasih tadi anak ini. Tertarik tuh ini. Makanya tadi anak itu Ya. kos-kosan campur atau tidak? Enggak. Oh, tidak ya. Khusus Tidak campur. ahwat. Ahwat ya. Oke, kos-kosan. Kos-kosan yang di Di Umgo. Ah, Oke, ya. Itu besar sekali, guys. kurang lebih 200 kali. Oke. Baru Ya dalam pengelolaan tapi bukan dalam bisnis itu pondok. Yayasan. pondok itu yayasan itu ya. Dan apakah semua ente punya unit bisnis ini semuanya dia punya muara juga ke yayasan itu, ke pondok itu atau cuma ada Enggak, beberapa? ada beberapa Cuma yang muaranya beberapa. ke sana. Kenapa? Karena pondok pesantren ini kosnya cukup besar. Oke. Sehingganya kalau kita orang mau mau mengandalkan dari uang infak yang diberikan oleh para santri Oke. per bulannya tidak Tidak bakalan cukup. Jadi tetap harus ada ini ya. Ya, Ada karena mungkin orang basic pengusaha. Iya, Makanya iya, orang iya. bikinlah daripada ente baba jalan sumbangan, Oke. Iya kan? Bagaimana create money untuk bisa Oke. ke situ? mungkin begitu. Oke. Itulah berarti kalau misalnya yang untuk itu pokoknya yang ada di nama amal-amal itu yang memang untuk Tidak juga. Oh, tidak. Tidak Maksudnya juga. ente punya kan Warkop Amal. Khusus yang itu ya. Iya, Khusus yang itu. NTP bisnis yang ada DP nama Amal itu Warkop Amal, Soker Amal, Mini Soker Amal, tanpa cuci oto Amal itu yang memang dia punya Iya. 100% profit ke sana. Ke sana. Khusus mini soccer, Oke. orang tunggu BP dulu. Oh, BEP dulu baru ke sana. Iya. Oke. BP dulu. Oh, oke. Berarti tunggu. Warkop Amal juga seperti itu waktu awal buka. Tunggu BEP dulu baru kemudian ke sana atau nanti? Enggak, karena modalnya kecil. Oh, karena Mini Soccer besar sekali pemodal. Mini soccer besar, makanya anak PAD yang kelola itu bareng. Ah, Karena terlalu banyak, anak PAD yang kelola, anak percayakan, oke. anak PAD kelola lagi. Lumayan besar DP modal yang keluar. Oh, makanya BEP dulu baru kemudian. BP dulu baru bisa ke sana. Oh, ya, menarik ini dia punya proses manajemen bisnis yang Iya. ada. Kalau misalnya ente ada DP kalau biasa kan manajemen bisnis itu kalau misalnya yang Anda pelajari itu ada banyak macam gitu. Ya, dari luar, dari Belanda itu ada yang bisnis model kanvas, ada macam-macam model bisnis, ada flywheel, ada kalau NTP model bisnis ini kalau misalnya ada nama, ente kasih nama apa sih? Siapa tahu ini kan jadi satu ilmu baru yang bisa orang mau duplikasi. Apalagi penonton-penonton di sini kadang juga ada bisnis dan sebagainya. Juga kurang tahu ke sana apa ini, Bang. Oke. Karena apa ya? Itu ya macam ente bilang tadi. Ah, Berawal dari ilmu yang Almarhum almarhum kasih. terapkan pakai orang, Oke. kemudian kita orang mix dengan apa yang kita orang dapat di jalan. Iya. Itu. Oke, jadi memang ya apa dulu? Kalau misalnya dulu ini politik ada politik jalanan,
ini manajemen bisnis atau manajemen bisnis jalanan ya? Ya, manajemen bisnis jalan. Karena dari jalan pindah satu tempat, warkop pindah, ketemu dengan berbagai macam orang, Dapat ide ini, dapat strategi. dapat strategi ini, ya ini kita orang kolaborasi, dapatlah seperti itu. Pernah enggak satu waktu ente ketika misalnya ngobrol kan orang itu tahu ente itu suka sekali nongkrong, suka sekali ngopi, suka sekali ngobrol dengan orang-orang, siapapun itu, siapapun itu. Nah, pernah enggak apakah ada NTP ilmu bisnis yang ente dapat dari obrolan-obrolan itu? Jadi bukan dari CB, bukan dari keluarga, tapi ketika ngobrol dengan orang lain dan ente dapat insight bisnis itu dan ente terapkan. Banyak ya? Banyak. Terutama kayak itu sistem. Sistem itu sistem apa namanya? Sistem komputer usahanya. ya. Komputer kalau orang-orang dulu bilang ya. Iya, sistem komputer. Kalau dulu kan ada manual. Iya. Tulis di uang buku, masuk, ente tulis di buku, uang keluar, itu saldo. Ente beli bahan, simpan di buruan. Ente beli bahan sawah. Nah, ini kalau buku hilang selesai ente. Iya. Iya kan? Betul. Makanya bikinlah sistemnya itu. Tapi DP masalah juga ketika DP ini bermasalah selesai oleh ente. Jadi pada akhirnya memang tetap ada resiko masing-masing. Cuma kan lebih mempermudah. Ketika ente mau cari barang A, tipe barang A di manual, ente harus bongkar. Sawah, tapi ketika dalam sistem ente tinggal panggil DP nama kode, keluar. Iya. Mempermudah ini ya. Dan sekarang memang digitalisasi begitu. Cuman tapi ada satu yang sampai sekarang itu masih manual begitu, Ji. Dokter itu sampai sekarang DP kartu ini itu tetap. Tidak, ada juga yang sudah pakai sistem. Ada yang pakai sistem ya? Kebanyakan kemarin Anda sempat berobat di salah satu klinik mata yang baru di Gorontalo. Cuma jadi apa satu kan masuk di brand. Anu lupa DP nama. Yang di JDS bukan? Ada Dokter Fajri. Apa? Smack. Smack. Fajri punya. Anda pernah kontrol mata di situ. Nah, kemudian masuk plug, kita daftar, isi formulir, tiba-tiba sudah langsung dalam sistem. Kita tunggu, jadi tinggal muncul di layar ini panggilan. Itu kan klinik mata kan. Yang maksud dokter praktek, yang praktek pribadi, itu rata-rata masih pakai itu, Pak. Iya sih. Iya, saya kan. Nah, ya mungkin siapa tahu ada dokter yang mau hadirkan. Cuma next orang tidak membahas itu. Anda mau fokus PNT. Ya. Intermezzo saja itu. Nah, berarti ini orang masuk ke ranah sini. Gitu. Mulai ke dunia sekarang. Gitu. Oke. Ketika ini Warkop Amal jadi dan kemudian bisnis yang lain ada Al-Islam ini juga hadir gitu. Berarti praktis kalau tadi kan ente sempat bilang bahwa CB itu dulu kasih ke semua saudara-saudara ente anak-anak untuk kelola ini. Nah, ini Al-Islam apakah memang dia wariskan DP tonggak estafet ini ke ente atau mungkin semua saudara harus terlibat atau pengelolanya cuman ente sendiri? Jadi untuk kepemilikan itu sudah dalam bentuk yayasan. Yayasan. Nah, berbicara yayasan, otomatis semua aset yang ada di dalam itu sudah diakta notariskan, beralih ke yayasan. Dan sejak awal berdirinya yayasan itu, Anda sudah ketua yayasannya, ditunjuk sebagai ketua yayasannya. Mungkin anak orang tua, almarhum Papat dan Mama melihat bahwa dari semua DP anak-anak ini, anak yang di jalan. Iya. Anak yang ada di jalan. Jadi apakah ini berarti ente biar tidak terlalu banyak bajalan Rame ini, kasih dia tanggung jawab ini, biar tidak terlalu banyak bajalan jalan. Betul, mungkin seperti itu. Karena memang anak jujur cerita warkop, anak sejak SD itu sudah di warkop. Cerita warkop. Iya. Ada anak Papa PAD DP nama Haji Sukri. Beliau sekarang di Pindrang. Nah, beliau ini yang kasih belajar anak masuk ke warkop. Masuk di warkop. Jadi orang itu kan di rumah dulu ada musola. Waktu orang masih anak-anak.
orang itu wajib sholat berjamaah. Oke. Selain lohor dan asar. Dan asar. Karena orang ada di luar. Ah, Jadi ente mulai maghrib, isya, subuh berjamaah. 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 Oke. Nah, habis sholat subuh, CB paling anti kita orang Masih tidur ulang. Tidur ulang. Ah. Oke, suruh keluar. Keluar. Jadi yang lain-lain ini macam anak Om itu Haji Supri Ah. waktu itu dia masih muda kan, masih remaja. Berjalan subuh lah orang. Jalan pagi. Oke. Mampirlah di warkop ini. Ah. Dari situ kebiasaan-kebiasaan. Dan itu juga mungkin jadi penyebab kenapa NTP Warkop itu hanya buka dari habis subuh pagi sampai habis isya ya. Iya, jam 7 malam itu kita So close order close ya? order. Jam 8 plak tutup. Jam 8 plak tutup. Padahal orang-orang itu nanti malam baru ini. Ente punya itu apa karena itu juga karena kebiasaan dulu? Bukan sih, mungkin lebih pada beda pasar. Karena Oke, kalau itu memang pagi menyasar. itu ya pasarnya kita orang yang mungkin lebih ke apa namanya, memang orang yang suka ngopi. Oke, orang petampa balang kaolo. Iya, orang yang suka ngopi. Kemudian dan dari sisi umur di situ ya rata-rata 30-an ya. Semua 30-an ke atas. Ah. Karena kalau dari teman-teman yang sering nongkrong itu kemudian kita siapkan juga mereka untuk malam, anak jujur lebih khawatir mereka bukan ngopi kalau sampai malam. Pamit dari luar rumah. Maksudnya begini, dari pagi atau siang orang bertanya, sayang mau ngopi dulu. Ngopi. Oke, ngopi dulu. Di mana? Di Amal. Oke. Ngopi dulu di mana? Pati Ramli. Oke. Akhirnya sampai malam juga akan terbawa itu. Ngopi-ngopi. Sayang, di mana? Ngopi. Orang bertanya, ngopi. Ngopi di Amal. Padahal pergi nyusu di luar. Ini yang anak takut. Bukan ngopi tapi nyusu di luar. Itu yang anak takut. Makanya Oke, masuk ini barang. Oke. mending batangkis memang dari awal. Oke. Atau juga biar malam tidak terdeteksi ya, terdeteksi apa. Dorang auto ada orang tidak ada, ini yang bikin takut. Cuma parkir oto di situ Iya. baru. Oke. Nah berarti kalau kalau bicara warkop amal, berarti di warkop amal itu DP pengunjung, DP-nya pelanggan dan sebagainya itu berarti dari berbagai latar belakang ya? Semua pengusaha, kalangan, politisi, pegawai, semua di orang situ ya? tidak ada hambak masuk situ semua. Oke. Tuh, iya kan. Dan tuh ada jadi penasaran itu adalah bagaimana ente manage itu sehingga orang itu jadi nyaman di situ. Meskipun jujur ya, baribu sekali. Iya. Luar biasa baribu di situ itu, Pasti. Pak. Tapi kenapa orang nyaman dengan itu? Mungkin karena di situ tidak pernah ada aturan. Oke. Pengunjung Contoh bagaimana? adalah raja. Oke, DP contoh itu ketika tidak ada aturan untuk pengunjung itu bagaimana? Di setiap meja itu ada asbak. Hah? Tapi anak tidak pernah Oke. melarang, dan anak sampaikan ke teman-teman yang kerja, jangan pernah dilarang orang babuang puntung rokok abu rokok di lantai. Ngoni petugas adalah ketika orang pergi kasih bersih ulang sebagaimana pada saat sebelum orang masuk. Tips ini guys, mohon yang punya warkop gitu. Kalau punya memang tidak ini karena memang tidak perlu musapolo sih ada. Bukan tehel. Ya, jadi tidak apa namanya, Oke. tidak. Karena beda warkop dengan kafe. Kalau kafe iya. ada aturan tak tertulis. Oke. Ente harus Kebersihan, lebih jaga apa. kebersihan dan sebagainya. Nah, kalau konsepnya warkop ya mungkin lebih ke situ. Tapi selama ini warkop itu buka, tidak pernah ada masalah orang bakal di dalam apa semua. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ya? ada. Bisa jadi itu mungkin karena Kalau cuma baku dus dan pisau ada. Serius. Baku saya dulu. Tapi kalau baku siram sering ya. Aduh. Jadi kalau ulang tahun banyak yang tidak sering nongkrong di warkop, tapi kalau orang pertama ulang tahun, orang bawa ke warkop. Oke. Karena di situ ya, terserah. Oke. Ada juga orang yang sering sekali tiap hari di warkop, pas dia pulang tahun dia tidak pergi warkop. Tidak mau pergi warkop. Oke. Itu banyak orang itu. Bahkan ente juga. Ada juga, tapi dorang serbu di rumah. Saya pernah lihat itu di video. Sampai dalam kamar dorang bagi. Oke. Tapi tunggu. Nah, yang menarik di situ, Ji. Aha. Berarti ente punya kedekatan dengan teman-teman di warkop itu
sampai segitunya. Jadi Itu anak tidak sembarang orang loh, artinya ente sebagai yang pemilik di situ dan sebagainya, baru juga yang tokoh di Gorontalo. Tapi ini orang-orang muda ini yang warkop ini dengan entengnya bakso surpa ente di rumah, siram ente di rumah dan sebagainya. Apakah memang sedekat itu ente dengan orang? karena apa ya? Memang anak dari sejak sekolah, anak tidak pernah mau ada namanya bersahabat, mau apapun itu. Oke. Anak kuat baku sedu. Aha. Jadi sah ketika orang yang lawan anak itu Mau baku saya doakan baku juga. seduakan juga. Oke. Anak baku sedu kasar, dia bisa baku sedu kasar dengan anak. Ah. Tapi lain cerita orang yang tidak pernah ada Berinteraksi, komunikasi dengan oke. anak, Tiba-tiba datang tiba-tiba datang sampai lain cerita itu. Oke. Lain cerita itu. Oke. Iya Gitu. iya. Karena dia berisiko kalau ya kita orang pambaku sedu, orang balas jangan pernah marah, jangan baper. tidak boleh. Oke. Berarti memang bekeng asik Jo Harus ya. orang bikin asik. Iya marah. iya. Oke, tapi memang sedekat itu ente dengan orang ya. Artinya ketika misalnya orang bahkan mungkin belum pernah berinteraksi dengan ente, tapi ketika lama-lama sering berinteraksi dengan ente, bahkan akan sedekat itu juga dengan orang. Akan sedekat itu. Berarti Ada anak pesahib. Hmm. Dia ini anak muda Gorontalo Oke. yang kuliah di alumni Trisakti. Oke. Ah. Kemudian berkarir di bidangnya sebagai pengacara di salah satu firma terkenal di Jakarta. Di Jakarta. Anak boleh bilang Otto Hasibuan. Oke. Dan bahkan dia ini jadi salah satu yang ada dengar-dengar sih dari teman-teman, anak emasnya. Anak masih Otto Hasibuan. Dan Selesai itu. ketika dia balik ke Gorontalo, dilema sebenarnya. Oke. Tapi karena dia punya cinta ada di Gorontalo, Asik. dia tinggalkan sama itu. Masalah angka dan sebagainya ini dia buang. Dia dosa dia pecinta di Gorontalo. Gorontalo. Nyaris boleh dikata pergaulannya dia ini hanya di lingkungan keluarga dan kompleks rumah. Oke. Kemudian ada DP Sahib juga yang sama-sama pengacara bawa dia ke amal. Awalnya itu dia malu-malu di amal. Oke. Akhirnya alhamdulillah sekarang malah sakit kepala dia kalau tidak di amal. Oke. Jadi tiap hari pasti ke amal. Pasti dia ke amal. Apa dia bilang? Ana berteman bukan yang maksudnya dia berteman di Jakarta, di daerah manapun di luar daripada Gorontalo. Lain Ana dapat dengan pertemanan yang ada di circle-nya teman-teman warga amal. Ana bilang, kenapa? Asli, sapa ngana sapa kita. Iya. Di sini ini tidak mau melihat orang ada, orang tidak ada pangkat dengan Tidak ada pangkat tidak ada paling pangkat, bawah orang pun paling tetap bawah. sama di situ. Karena memang anak prinsip ya ini dunia ini kan cuma tanpa bermain. Iya kan? Iya. Ente ada sebagai jabatan tertinggi, ente ada sekaya apapun, ente lagi ada bermain di apa namanya? Ente sebagai tingkat paling di bawah, strata sosial paling di bawah. Dan ente punya uang hanya tinggal 5.000 di Pepoji. Tapi ketika ente menghadap Allahu Akbar, sama-sama ente. Konsep itu yang diterapkan di amal. Iya. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi berarti praktis kalau misalnya ada pejabat atau misalnya pengusaha yang memang tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan pilih amal. Jangan pilih amal. Kalau tuh orang masuk ke amal, Harus tidak bakal nyaman. Tidak bakal nyaman ya. Oke, akan terseleksi sendiri ya. Terseleksi sendiri. Oke. Segitu DP ini. Berarti tidak ada batasan nih. Tidak ada batasan. Nah, sekarang ini begini. Ente selama sekali dari tadi orang waktu buka langsung dengan NTP sepak terjang waktu di legislatif di tahun 2009 dan sebagainya dari Partai Golkar dan sebagainya. Kenapa tiba-tiba gitu? Tiba-tiba Ana pun kaget sebenarnya. Ana pun kaget tiba-tiba banyak sekali flyer yang muncul bahwa ente akan maju jadi wali kota. Jadi begini, Gimana cerita itu? Orang bahas sedikit deh gitu. karena sebuah cerita serius, anu kasih banyak tampak. Maroko dulu. Oke. Tadi belum serius ya, sekarang saya serius. Jadi kasih serius ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman ini tahu. Hal ini memang
ya Pambaku Sedu. Pambaku Sedu kemudian suka bikin kerja orang. Bapreng. Bapreng. Dan itu memang anak tidak backing. Kadang itu barang itu tiba saat tiba akal muncul saja. Kadang ada macam ada teman yang lagi ulang tahun kemudian anak ambil DP foto. Jalanmu jalan kami juga. Orang sayang pangana martuhan lebih sayang. Orang akan berkira, so mati dia ini sakit apa dia ini. Padahal ini sahib macam ti omupik pala. DP rumah di Perum. Anak pulang dari Telaga mau lewat jalan HB Yasin. Ya, jalanmu kan jalan kami juga. Anak salah di mana? Iya. Oke. Nah, baru bicara kembali ke apa namanya? Pilwako nanti. Bulan kemarin itu anak dengan mama ada hajatan salah satu anak sepupu nikah di daerah Palu. Sulteng. Pergilah kita orang berbondong-bondong ke sana dan anak bawa mendarat. Anak bawa mama pe oto. Ente yang nyetir nih. Anak nyetir. Di jalan, anak bilang Pak Mama, Mak, 2024 nanti anak mau ikut Pilwako. Apa ya? Cuman sekedar nyelutuk begitu ini barang ini. Tapi tunggu. Tapi memang ente ada niatan untuk itu. Ada niat atau waktu itu babi semua ada nyeletuk sama Ajus itu cuma sekedar iseng-iseng nyeletuk atau memang ada niatan? Iseng nyeletuk. Next lanjut. Baru. Gak kayak ini. Ada berjalan kan? Baru Ajus bilang kalau nggak serius bismillah. Anak itu kasih pinggir oto. Ente masih sempat kasih pinggir oto. Baru anak agak bagian mama di belakang. Serius, Mak. Jadi ente yang so jadi heran. Serius, Mak. Kalau nggak memang serius, bismillah. Anak senyum, anak bawa lagi mobil. Ke anak bajal. Ente sempat kaget. Berarti dulunya tidak ada izin dari orang tua soal ente masuk lagi ke politik. Karena begini. Habis itu pasca legislatif 2014 itu. Pondok pesantren ini baru dirintis. Iya baru mulai. Baru mulai. Baru peralihan dari panti asuhan ke pondok pesantren. Jadi anak itu masih diperbantukan untuk bantu di situ. Bahendel toko aluminium yang sebe tinggal. Sebe fokus ini. Fokus ke sana. Dan pembangunan pondok pesantren itu ambil dari aluminium ini. Dari pendapatan dari aluminium. Begitu. Nah, tidak enak mungkin ketika kita mau sebut angka ya, tidak enak. Yang pasti tidak sedikit yang hasil profit dari aluminium itu yang lari ke sana. Boleh dibilang ya 100% pembangunan fisik itu dari aluminium. Dari aluminium dan kemudian dia bisa membeli dan membangun ada beberapa toko dari sejak anak bangun, anak pegang. Begitu. Dari situ DP modal ya. Dari situ pendapatan pendapatan itu. Nah, akhirnya kembali lagi ya kan? Anak jalan, anak bawa oto lanjut lagi sambil senyum-senyum. Baru mama bilang, 2 mama pesarat. Ada syarat guys. Ada syarat Kalau memang anak serius, ada 2 mama pesarat yang harus ngana pikirkan sebelum ngana putuskan untuk ngana mau maju. Ya anak tanya, apa itu Mak? Yang satu, jangan ngana pernah beli suara rakyat. Money politik jangan pernah ada. Jangan pernah ada. Yang kedua, jangan ngana kasih tinggal ini pondok pesantren. Anak cuma jawab Pak Mama pada saat itu, insya Allah Mak. Anak jalan lagi. Dia tambah lagi, nasihat ini dia tambah. Ramli, kalau misalnya
ngana masuk dalam pemerintahan, Nah, kemudian katakanlah ngana jadi dan suara ngana jadi ini hanya karena ngana beli suara, tidak bakalan ikhlas ngana bekerja. karena ada buang banyak, Mbak. Iya, Money politik. dan yang pasti ngana pikiran pertama itu bagaimana kembali dulu modal. Oh, Dan kalau ngana kembali modal, artinya berarti ngana harus bapancuri di dalam tanda kutip ya. dalam tanda kutip, ya. Bapancuri ngana di dalam. Kalau Ini ngana Ajus bilang ini. Ajus bilang, kalau ngana peniatan di dalam kalau cuma bapancuri kayak apa? So tiada doi ngana. So kurang ngana pedoi. Kalau ngana di dalam kemudian ngana hanya form mencari, Ah. karena ngana pedoi so tidak ada, mending ngana bilang pa mama, nanti mama kasih uang ngana. Ah. Oke. Ini Ini dari Ajus punya ini nasihat ini. nasihat. Ah. Amanahnya Ajus yang Ah. ana harus jaga. Oke. Itu Ada waktu dapat dengar itu bagaimana? Di NTP pikiran bagaimana, Ji? berat, Oke. berat pasti. Padahal kan gak pikiran, kalau begitu tidak usah, Cok. Berat pasti. Karena bicara maaf, politik sekarang tidak lepas dari transaksional. Iya. Itu pasti. Dua hal ya. Ya, ada orang bilang kos politik dengan money politik. Money politik, kos politik oke. Oke. Ya. Money politik ini yang Nah. mama tidak senang. Dan apalagi nih, money politik memang dari penyelenggara pemilu dan sebagainya itu melarang, bahkan mau kena pidana ya kalau misalnya ini. Cuman masalahnya ini orang tua yang melarang, Pak. Beda deh ini kan. Walaupun memang dalam posisi konteks dari penyelenggara, Ah. pengalaman-pengalaman kemarin ada ndak ditindak? Iya. Makanya itu artinya Iya kan? ini cuma mau melanggar. Kenapa tidak ditindak? Tidak ada bukti. Yang Mbak Trimo tidak mau Mbak bilang. Tidak mau bilang. Karena yang masuk ke rumah-rumah ini ninja semua. Ninja ini jago. Jangan Mau masuk ninja. dari atas. Mau balompas saja di film-film itu kepek. Iya. Cuma bayangkan ini namanya. Bayangkan itu iya, ninja. Oke. Asli. Makanya Jadi, tidak bisa nah, ini. kita orang bukan karena tidak ada uang. Tapi ya kalau kemudian kita money politik dan hasil kerjanya di belakang amburadul, jangan kasih salah pemimpin, jangan kasih salah pimpinan. Oke. Boleh saja dia bilang kita so bayar ngoni, Jangan Pak protes. jangan pak protes, Iya. bisa saja, Oke. ya kan. Iya, Tapi iya. juga ya namanya masyarakat pasti ada aja. Ada aja yang begitu. Ah. Kadang ini kan apa namanya, tanpa orang sadari, oh iya betul juga. Memang sekarang oke 250.000 Oke. ente Sekarang kali- pasaran begitu ya? kali 5 tahun, satu tahun 50.000, ente 50.000 bahagi 360 hari, 0,000 berapa persen? banyak, 0,0 banyak. Ya Allah, dan itu yang Oke, tapi begini Ji, sebelum orang mau lanjut NTP ini orang tua tadi. Ini soal money politik, ini sebenarnya kayak jadi apa ya? Jadi lingkaran setan, jadi tak putar-putar di situ. Bagaimana DP politisi kasih apa? Kasih biasa, kasih uang. Baru juga kemudian bagaimana juga rakyat minta. Baru rakyat juga bilang bagaimana mau dikasih. Jadi tak putar-putar, paradoks. Ya. Nah, berkaitan dengan NTP Ajus punya ini tadi, punya pesan tadi bahwa jangan ada money politik. Bagaimana ente akan menghadapi itu gitu, menjalani ini dengan konsep begitu. Berarti ini loh kalau misalnya cuman penyelenggara ketika pakai ninja, orang tidak dapat tahu selesai gitu. Oke. Tapi ini ente dengan Ajus gitu, orang yang melahirkan ente. Ketika itu ente langgar, gimana ente ini? Yang pasti anak tidak bakalan langgar itu. Oke. Ya begini. Yang jadi nanti itu sudah tulis bro. Sip, sepakat Sudah anak. tulis itu di Lauhul Mahfuz, sudah tulis siapa yang sepakat anak. bakal jadi, siapa yang mau dilantik. Iya. So ada. So ada itu barang. Orang tinggal menjalani saja. Orang ini. tinggal jalan. Nah kalau misalnya kita orang macam anak, anak ini perjuangannya panjang. Oke. Kenapa? Karena anak ingin lewat independen. Oh, oke. Independen ini kan perjuangan panjang. Ente harus mengumpulkan KTP. dukungan
KTP itu KTP. puluhan ribu. Iya. Itu masuk fase pertama. Kemudian setelah terkumpul, tunggu dulu verifikasi dari KPU lolos apa enggak. Oke. Ya kan. Jadi panjang. Kalau misalnya lolos, baru masuk fase kedua, berjuang ente untuk disuka dan dipilih oleh rakyat. Dan so di Di fase sini, kedua itulah. fase kedua ini godaan. bermain yang ini. Ente bilang. Iya. Kalau anak kembali, anak niat bekerja ikhlas. Oke. Ya kan? Sama Anak orang niat begitu. bekerja ikhlas. Oke. Kalau bekerja ikhlas, kemudian ada sebelum itu ada apa namanya, ada kuti-kuti yang orang mainkan untuk biar orang dipilih. Ayo. Tunggu, memang di mulu ikhlas. Kelas. Setelahnya jangan batuntut ngoni. Siapa suruh ngoni pilih kita? Sedoi kok. Kita so bayar ngoni. Iya. Begitu. Oke. Mau bilang atau tidak, mau apa DP nama, mau di kontra atau tidak ini pernyataan, di lapangan seperti Di lapangan seperti itu. Oke. Dan penyesalan itu ada nanti di belakang. Kalau kita tahu begini tidak usah Jo. Pas DP pemilu akan datang, ada ibu dia terima lagi. Ini tobat-tobat rica. Ya. Orang makan rica itu kan sudah Jo, tidak ulang-ulang makan rica. Karena ini apa namanya? Kodrat manusia itu pasti mencari kesalahan. Oke. Orang peleher tak salah. Bantal yang salah. Bantal yang orang kasih salah. Iya toh? Siapa yang peleher? Tak salah bantal. Asli bantal salah ini ya. Tak salah bantal. Apa dia bahasa Gorontalo? Tilapau lula. Sama. Oke, pada akhirnya begitu ya, mencari kambing yang dikambing kambing hitamkan. hitamkan. Tapi berarti ya NTP ini adalah mau bagaimanapun tidak akan ada itu. Tidak Mau akan terpilih atau tidak akan ada itu. Tidak akan ada itu. Oke. Nah, yang menarik Ji. Kenapa independen? Padahal kemarin ente di Golkar. Ya. By the way, itu sama dengan di podcast politik ya guys ya. Gas. Jadi begini. Dengan asik Jo. Kenapa di Golkar? Oke. Kenapa di independen? Ana sadar dari 2014 itu Ana sudah tidak berkecimpung lagi dalam dunia politik. Oke. Dan 9 tahun dengan hari ini pasti ada kader-kader baru yang masuk atau kader-kader lama yang cukup Cukup kapabel juga untuk kapabel, kemudian mereka sudah berbuat untuk Golkar saat ini. Oke, so bekerja lah. Ya. Nah. Memang dalam politik itu tidak ada adab dan etika ya. Oke. Iya. Iya kan? Iya, Karena di dalam baku tindis. Oke, yes. Mau senior, junior, Ah. selama itu untuk kepentingan baku bagi. Siapa yang paling banyak bisa mendulang suara Iya. untuk partai? Oke. Tapi itu lagi, anak kembali dilatih untuk itu dari kecil. Anak tidak mau melanggahi ini teman-teman ini. Adab itu Hadap ini, anak tidak mau. Anak tahu, anak 9 tahun so tidak ada dalam dunia ini. Vakum. Dan kemudian anak tiba-tiba datang sampai plek. Siapa ente? Iya. Tapi kalau misalnya dari orang Ji, dari sini Jo. Sampai hari ini, sampai detik ini anak masih berpikir untuk konsisten di jalur independen. Ya. Oke, sip. Asik. Berarti bahkan juga misalnya katakanlah bukan dari partai yang dulu lah. Ya ada partai lain yang Pinang apa Komunikasi ke sana sudah ada. Oke, dan komunikasi ke sini bukan ke sana. Komunikasi ke sini sudah ada. Oke, sip. Dan anak jawaban tetap masih itu seperti itu. Oke. Jadi anak hitung-hitung begini. Coba bagaimana itu? Anak Tambah dengan hitung-hitungan. rokok ini. Menggapai sesuatu itu Hah? tidak harus dengan koprol sana, koprol sini. Oke. Kemana Kalau memang masyarakat percaya dengan dorang ikhlas antar KTP dukungan, oke, kita orang lanjut dalam fase selanjutnya. Simpel anak bicara berpikir bos. Kalau misalnya kemudian tidak sampai juga ini tercapai juga setelah kita orang berusaha semaksimal mungkin, kembalikan ke atas bos. Berarti memang tak tulis belum Memang sekarang. bukan ngana. Bukan ngana. Oke. Bukan ngana petampa ini dunia. Iya. Dunia politik ini bukan ngana petampa. Oke. Ente tidak diperkenankan untuk berbuat baik kepada orang yang lebih banyak. Ente hanya tak kunci di orang circle tertentu di saja. circle-nya ente, kemudian dengan santri yang 800 orang itu yang ente jaga.
orang kan tidak tahu. Semua ini kan Allah ini kan membolak-balikan hati. Tapi biasanya setiap kebaikan itu pasti akan menyebar. Kebaikan itu mau cari tampah sendiri dia untuk bisa Iya. menyebar. Dan ente juga harus ingat bahwa 10 kebaikan akan hilang dengan satu keburukan. Oke, Haji Rame pribadi. Potong itu di TikTok. Nah, sekarang terang kembali lagi ke NTP Ajus. Gitu. Masih di Oto ini. Tadi terang saya lihat jauh Oke. di Oto gitu. Itu baru satu yang dia bilang soal kalau misalnya ente memang mau pancuri dalam tanda kutip di pemerintahan, mending Ajus mau kasih uang kalau misalnya memang tidak ini gitu. Nah, oke lah kalau itu tadi orang bercerita banyak, mungkin teman-teman yang nonton juga bisa yakin bahwa ente pasti tidak akan money politik lah karena ada Ajus yang bisa jamin soal itu kalau misalnya ini. Nah ini yang ini pesantren, jangan kasih tinggal pondok gitu. Kalau misalnya jadi gitu dengan kesibukan yang luar biasa gitu. Nah bagaimana itu? Ini syarat Ajus yang kedua loh. Jadi begini, pondok pesantren itu kan Ana bahagi, memang dari awal masih ada almarhum. Ana bilang, jujur kita orang dalam lingkungan keluarga ini memang banyak alumni pesantren. Tapi dalam hal memberikan pendidikan tentang agama itu tidak ada, nyaris tidak ada yang pakai kita orang. Tapi mungkin Allah kasih kita orang kelebihan dalam memanage. Pengelolaan ya. Pengelolaan. Nah, kita orang bangun pesantren bukan harus kita orang yang mengajar di dalam. Iya kan? Kalau mungkin pondok pesantren itu dalam manajemennya tidak tepat, tidak akan ada kepercayaan dari masyarakat. Sampai sekarang sudah 800 Sekarang orang. 800 santri. Di tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 berarti praktis ya 100 orang. Kalau misalnya rata-rata berarti 100 orang per tahun yang. Enggak, malahan di tahun pertama itu hanya 27 orang santri. Jadi memang fluktuatif ya. 27 orang santri. Kenapa? Jadi yang memanage secara pendidikan itu ada orang-orang yang berkompeten. Karena dalam sistem organisasi yang ada di dalam yayasan, kemudian dari yayasan ini turunlah dia ke pimpinan pondok. Pimpinan pondok turun lagi ke kepala sekolah madrasah sanawiyah, kepala sekolah madrasah aliyah. Gitu. Baru masuk lagi guru-guru. Tersistem lagi-lagi sistem, kembali lagi ke sistem. Iya, makanya DP bisnis dia punya semua hal yang ini jalan. Pengelola jalan-jalan nih. Pengelola jalan-jalan. Tinggal kan kita orang kontrol. Cuma memang ada jujur ya, Anda bilang jujur. Terkadang memang tidak ada di luar, cuma Anda jaga lawan Anda berdiri sendiri. Anda dengan kehidupan yang di jalan, kehidupan di warkop, Anda yang berkomunikasi dengan berbagai macam karakter orang. Di satu sisi melekat bahwa Anda ini punya pondok pesantren. Nah ini yang kadang jaga bakalai anak berdiri. Di satu sisi orang melihat bahwa orang yang punya pondok pesantren itu harus tawadu. Ente harus pakai surban apa segala kan ya. Kalau di daerah-daerah luar Gorontalo kan gaya-gayanya kan seperti itu ya kan. Gus kan kalau di Jawa Timur kan Gus itu pasti ada pesantren orang. Nah, menarik kalau Gus itu kan dia anak dari kiai. Anak dari kiai. Itu dia. Itu yang kadang jaga berkelahi Pak anak. Anak bukan harus jadi anak ketika ada yang bertanya bagi anak jawab. Anak cuma jaga jawab begini. Anak bukan orang yang baik-baik sekali. Cuma mungkin anak masih berusaha menjadi orang baik. Belajar terus menjadi orang baik. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah masih sayang anak. Allah tutup anak aib. Karena bukan orang baik tapi mau belajar untuk lebih baik. Dan satu yang CB almarhum bilang, kasih sampai juga pangana Ramli, pangana teman-teman. Dan itu jujur Anda bilang teman-teman. Sebejat apapun menjalani hidup ini, jangan lupa itu satu barang, sholat. Karena ketika kita orang lagi kumat,
sholat, tobat. Ya kan? Iya. Bisa lagi kita orang lagi tobat-tobatnya datang DP kumat. Ketika datang waktu sholat, ini yang bisa batangkis-tangkis ini kehidupan di luar. Oke, dan itu yang ente pegang sampai sekarang. Itu yang anda pegang sampai sekarang. Oke, dan itu yang ente bilang Pak orang semua di sini. Terserah Pak ente mau bilang. Dan Pak orang yang nonton, gitu. Ini kan himbauan saja. Iya. Oke. Nah, menarik ini. Ini yang enggak kayak ini. Antara CB dengan Ajus kan dari 2009 sampai nanti tiba-tiba nanti saat ini ente baru maju ke ini gitu. Tadi belum terjawab sih yang Anda memang ente banyak urus soal pesantren dan sebagainya. Apakah kalau misalnya CB masih hidup sekarang, apakah dia juga akan merestui Jadi begini, ente ketika ini? di waktu CB masih ada. Oke. Pernah Anda pernah bertanya? bilang sama Papa, Ah, Papa, pondok pesantren alhamdulillah sudah berdiri, Oke, sobat diri dan sejalan. sudah jalan. Yang waktu ada almarhum itu masih ada almarhum, di hari-hari terakhir itu kita orang lagi ada bangun kawasan Putri, Oke. kawasan Putri yang sementara dibangun. Yang terbangun. Oke. Untuk 2024 ini, jujur Anda mau sampaikan, Anda coba pamit sama beliau, sama almarhum. Anda mau maju almarhum. DPD, Oh, di DPD. BPD. Oke. Anda mau maju itu, non partai, Non kan? partai. Tidak DPD terikat, tidak berpartai. Apa almarhum bilang pada saat itu? Ramli, Papa ini tidak mengerti politik, tapi setahu Papa, DPD itu harus melengkapi seluruh provinsi, Yes, oke. ya kan? Ada taman nggak ada di luar sana? Oke. Iya. Jadi Anda bilang sama Papa, ya masalah taman itu kan Papa tahu sendiri, Anda bergaul bagaimana. Kembali lagi Papa, orang hanya mau ukur sampai di mana CP pertemanan Oke, ini. Pertemanan. Iya. Sudah, mana-mana pangan. Oke. Berarti memang sejak sebelum saya meninggal sepernah batanya dan direstui. Sepernah batanya Dan ya, ini ya, Nah. Bismillah. Tapi tidak ada syarat sama dengan Ajus. Tidak Ada ada. Ini. Nah, Oke. pada saat tahun kemarin, Ana touring Bali. Oke. Ana touring Bali. Ana touring Bali. Ana ada anak PAD DP nama Ji Amang. Oke. Dia ini stay di Makassar. Jadi Ana minta tolong ke dia. Ah. Jadi Ana dari masih ada CB itu Ana sudah pamit dalam 1 tahun. Ana minta libur. Oke, minta libur urus ini Urus semua. pondok mau ini Iya. bisnis semua. Ana dalam 1 tahun Ana minta izin libur. Oke. Ana pilih libur itu for Ana touring. Jadi mau kasih habis dan touring ini 1 tahun kesan ini. Istirahat apa touring? Ana istirahat itu touring. Oke, iya. Jadi Ana jadi minta dalam 1 tahun Ana itu ada jatah libur 2 minggu. Oke. Itu touring. Itu touring. Touring. Touring dengan motor Vespa terserah mau kemana. Nah, bahkan di akhir-akhir almarhum itu kan Ana ingat sekali Agustus. Oke. 9 Agustus itu di jalan pulang setelah kita orang Idul Adha di Sidrap. Oke. Pada saat itu Ana ke Makassar itu Ana touring pakai motor. Pakai motor. Papa almarhum pakai oto. Baru menyusul mama belakangan. Oke, Gitu. kasih drap ini. Kasih drap itu. Baru baliknya ini Sama-sama semua. Sama-sama semua dan itu Papa tidak lama Papa meninggal. Oke. Nah, kembali lagi tahun kemarin itu Ana touring. Oke, ke Ana Bali. touring ke Bali. Dan Ana minta tolong Pak anak PAD. Ana bilang Aja Amang minta tolong Ana ente handle dulu ini, bantu akan Ana awasi nih barang. Oke. Ana cuma izin 1 bulan. Karena Bali kan Jawa. Ana keliling Jawa Bali. Dari Gorontalo Ana gas sampai Makassar, Makassar nyebrang. Pakai ferry ke Surabaya. Terus Ana keliling Jawa Timur, Jawa Tengah. Baru terakhir Ana masuk nyebrang ke Bali. Nah, memang Ana tidak mau tahu dengan urusan kerjaan. Oke, memang. Dan Ana pure. percayakan, iya, Ana memang mau santai. Ana balik, Oke. ternyata Kacau. kacau.
kacau dalam arti tidak kacau-kacau sekali juga. Cuma ada banyak yang tidak terhandle lah. Iya, banyak yang tidak terhandle pengambilan keputusan karena ada Pak Ana, dia serahkan ke Ana. Mungkin yang itu tidak bisa. Oke. Sehingganya Ana putuskan tidak bisa Ana Tidak bisa ente kasih tinggal ini Gorontalo. Oke. Karena bicara DPD, ente harus Senayan. di Harus luar Jakarta, Gorontalo iya. kan. Jadi Ana tidak bisa. Sudah Ana diamlah. Oke, pada akhirnya berarti tidak jadi. Tidak jadi. Dan sudah Ana so bilang Pak teman-teman tidak jadi. Nah, kembali lagi ke Pilwako ini pada saat di jalan. Baliknya Ana dari Palu dari pada Palu, saat itu. Tak ganggu Pak Ana ini barang. Oke. Jalan tidak. Ente pastikan lagi sama Ajus. Tidak, Ana sudah tidak pastikan. Karena begitu Ajus coba bilang itu. So itu. Oke. Anak tergantung anak, jalan tidak. Di tengah anak pergi galauan. Oke. Tahu galau oleh? Galau. Oke. Torang ini kan orang tua yang menolak tua. Ya. Torang, lo aja kali, gue enggak. Serius, yakin. Kita bongkar. Oke, torang Oke. tua. Jadi anak ada satu wartawan yang anak anggap itu anak PKK. Oke. Dia namanya Kak Ivan Mahmud. Oke, Kak Irfan. Jadi dia bilang, Kak Ivan, anak baca cerita berdua. Tumben nggak anak serius dengan kita. Oke. Oke, baca cerita lah di rumah. Ada kursi andalan di rumah itu, ada kursi andalan. Oke. Anak tanpa diskusi. Oke. Dengan Ada Kak kursi- Ivan. Ada kursi sendiri Dan ya. itu dari 2009 anak tanpa berdiskusi dengan Kak Ivan, itu kursi itu masih ada sampai sekarang. Termasuk yang itu diskusi. Bot. Itu di Makassar. Oke, di Makassar. Oke, lanjut. Biar saya skip Oke. itu ya, sedikit. Akhirnya gara-gara ngarahin ke Sandi. Tadi distract dong. Oke, lanjut. Kursi Akhirnya, anak kursi bercerita andalan. dengan Kak Ivan, Kak, ada begini. Oke. Apa dia jawab? Yang anak ada rasa sekarang ini anak di Javu. Oke. Dia bilang, di Kak Javu. Irfan bilang Kak ini. Irfan bilang, di Javu kayak apa Haji? Kak Irfan, pada saat ente baca cerita Pak kita pertama kali, bilang ente mau maju pileg di 2009. 2009. Oh, orang yang sama juga. Orang yang sama. Orang yang sama. Oke. Iya. Gitu. Aru. Akhirnya sudah setelah diskusi, dia bilang sudah Bismillah. Oke, langsung. Akhirnya setelah dari situ, anak cerita ke teman-teman Warkop, mulailah muncul ini flyer-flyer yang anak tidak tahu siapa yang backing. Pokoknya ada orang gas. Dua orang gas. Oke. Nah, kita orang di Warkop itu kan banyak wartawan juga kan. Iya. Nongkrongnya di situ. Ya, ada orang dengar-dengar, Ada orang tulis. ada orang tulis sih. Gitu. Oke. Cuma memang ada namanya, ya mungkin karena anak kuat baku sedu, Orang berpikir. orang berpikir, wah, prank prank poli ini. Tidak serius ngana ini, tidak serius. Oke. Bentuk keseriusan anak itu, bikinlah posko. Itu oke. Posko ada. Posko so ada, KTP semua mulai datang. KTP tanggal 7 kita kick off, Oke. kita mulai. Dan anak luar biasa, anak tidak sangka dan di luar Nurul. Oke, tidak habis pikir juga. Oh, dia tidak lewat pod itu. Bahasa-bahasa gaul sekarang dia tidak tahu. Ini di luar Nurul dan tidak habis fikri. Dan tidak habis pikir. Boleh berarti itu masih Baru ada anak mau kau. sambung ente so. Oke. Oke. Mau percaya apa tidak? Tidak enak mungkin anak bahas suara masalah angka. Oke. Yang pasti sampai dengan sebelum anak ke sini. Itu sudah ada di angka ribuan. Berarti antusias orang. Ya anak tidak tahu. Anak tidak Oke. tahu. Dari kalau pikir dari tanggal 7 ya. 7 malam kita 7 sekarang tanggal berapa? Sekarang 8, 9, 10, 11 ya? 12. 11, Oke. 12. 5 hari, belum Dalam 1 minggu. kurun 5 hari. Ini Ya, berarti pada akhirnya ente akan optimis ini. Fase pertama ini ente akan bisa lewati. insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Kembali lagi toh, kita orang berbuat, tapi yang semua yang menentukan itu So, tak tulis takdir duluan. ada tak tulis duluan. Orang tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Oke, iya. Cuman ada satu yang menarik Ah. dari anak pesahib. Oke. Dia bilang begini,
tadi dia bilang, Ramli, selama kita bertama dengan Ana, sejak dari SMA kita bertama dengan Ana, mungkin nanti ini kita lempar ngana pe rumah, kita lempar dengan batu ngana pe rumah. Kita bilang, siapa ini, ada masalah apa kita dengan Ana? Kalau ngana bilang terakhir, kok ngana bilang bercanda. Dia bilang nanti ini ngana kita lempar ngana pe rumah. Karena ngana ini Abu Nawas, dia bilang ini Abu Nawas. Tidak, Anda pikir begini, kalau ini terakhir memang mau jadi bercanda, fix satu kota Gorontalo ente prank. Itu yang dia bilang. Itu yang dia bilang, nanti ini ngana kita lempar dengan batu ngana pe rumah. Dan ini prank paling niat sampai bikin posko lah, apalah sebagainya. Ana bilang insya Allah tidak, bos, karena ini juga ada amanah yang dari mama yang Ana pegang. Berarti ente fokus di amanah itu. Fokus di amanah itu. Karena kalau misalnya Ana tidak serius, ngapain Ana bela-belain bentuk tim? Iya. Ada ini orang tua juga satu Om Nux datang bergabung. Ini kasih yang asli gayanya orang tua tapi jiwanya muda ini. Oke. Torang masih muda. Ini anak senior. Oke. Berarti ada kasih validasi lagi, Pak. Oke. Berarti mungkin terakhir ente ini, Pak, ini berarti memang orang pasti sampai sekarang pun masih bertanya-tanya serius atau tidak. Ente jawab, mungkin kalau ente serius baru sampai KTP orang antar di mana. Oke. Bismillah. Saya Ramli Anwar. Dengan ini saya menyatakan serius untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Kota Gorontalo yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2024. Terlepas dari itu, karena saya ingin maju lewat jalur independen, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama adalah dukungan KTP sebanyak 10% dari jumlah penduduk. Dan ketika misalnya Bapak Ibu ingin memberikan dukungan kepada saya, bisa KTP-nya diantar atau disampaikan ke kami. Kami akan jemput di rumah Bapak Ibu sekalian. Untuk alamatnya ada di Jalan HB Yasin, tepatnya di Amira Mebel. Jadi tidak jauh dari Maxima Lab. Oke. Baku Mukasei. Baku Mukamara. Ya. Oke, pribadi. Jadi ini di channel ini memang apa dia namanya? Deklarasi. Oke, deklarasi. Jadi guys, mohon maaf ya kalau misalnya hari ini Serambi Inspirasi itu dibajak oleh orang punya Haji Ramli ini jadi konten politik, tapi pada akhirnya teman-teman bisa mengambil inspirasi dari perjalanan Haji Ramli sampai ada di titik ini. Thank you Ji, hadir di sini dan tetap backing asik. Backing asik. Oke.